Bab 1246, kembalinya Mufan. Oke, tidak masalah. Ketika Kai berbicara, dia tidak keberatan sama sekali. Julian melanjutkan, saya telah menerima kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan telah terkontaminasi oleh banyak karma. Saya pernah mendengar orang yang berkuasa berkata bahwa siapapun yang dekat dengan saya akan berbagi karma saya. Ini mungkin bencana bagi Anda. Gary tersenyum dan berkata, itulah masalahnya, tetapi Anda adalah orang yang sangat beruntung. Jika Anda dekat dengan Anda akan tertular keberuntungan. Sejak saat itu, keberuntungan Anda akan menjadi sangat baik. Keberuntungan sangat penting untuk seorang biksu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai sebab dan akibat, Kai tidak peduli sama sekali. Oke. Julian berkata, karena kalian berdua tidak memiliki pendapat, apa yang bisa saya katakan? Hei, bawa aku bersamamu. Naomi di samping tidak dapat menahannya lagi dan berkata, saya juga ingin menjadi saudara angkat. Kai meliriknya dan berkata, kamu seorang wanita, mengapa kamu terlibat? Kamu tidak perlu bersumpah saudara, nikahi saja saudara Fisher. Saudara Fisher memiliki potensi yang tidak terbatas dan berkah yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti akan menjadi tuan dunia manusia di masa depan. Dia. Naomi melirik Julian. Julian segera berkata, jangan bicara omong kosong, saya sudah punya istri. Kai terkekeh dan berkata, apa salahnya punya istri? Jika kamu sudah punya istri, kamu tidak bisa menikah lagi. Pria kuat dikelilingi oleh wanita cantik. Julian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Kai. Gary juga berkata, Nona Luo, jangan datang dan ikut bersenang-senang. Cih, siapa yang peduli? Naomi tampak tidak puas. Setelah itu, mereka bertiga melakukan persiapan. Lalu, berlututlah di tanah pada saat bersamaan. Siapa kakak tertua? Julian memandang Kai dan Gary di sampingnya. Kai berkata, tentu saja itu kamu. Gary juga berkata, ya, kamu adalah kakak tertua, Kai Tao adalah kakak kedua, dan saya adalah adik laki-laki. Kai terkekeh dan berkata, ya, itu benar. Julian tidak mengatakan apapun. Kai Tao melanjutkan, langit ada di atas, dan Loes adalah buktinya. Hari ini, saya, Kai Tao, dan Julian, Gary, telah menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Mulai sekarang, kami akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Gary juga berkata, saya, Gary, menjadi saudara dengan Julian dan Kai hari ini. Saya tidak ingin lahir di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama, tetapi saya ingin mati di pada tahun dan bulan yang sama. Julian membuka mulutnya dan berkata, saya, Julian, dan Kai serta Gary telah menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda hari ini. Mulai sekarang, kami akan bekerja sama melalui masa-masa sulit. Ketiganya mengucapkan sumpah mereka. Saat ini, Julian merasakan bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan Kai dan Gary. Adapun hubungan macam apa ini, dia tidak tahu. Mereka bertiga berdiri pada saat bersamaan. Kai tersenyum dan berkata, saudara Fisher, apakah kamu merasakan hubungan di antara kita bertiga? Julian mengangguk. Kai menjelaskan, kita semua adalah biksu. Sekarang kita telah bersumpah. Surga telah menghubungkan kita bertiga. Mulai sekarang, kita adalah saudara sejati. Sekali ada yang melanggar sumpah persaudaraan, dia akan dihukum oleh surga. Julian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sumpah ini akan menjadi begitu serius. Kakak tertua, kakak kedua, jangan bicarakan ini lagi, ayo minum. Oke, minumlah. Aku tidak akan pulang sampai aku mabuk hari ini. Mereka bertiga berkumpul dan mulai banyak minum dan makan daging. Naomi, sebaliknya, berperan sebagai pelayan. Dia juga melihat mereka bertiga. Saya juga membuat perhitungan dalam pikiran saya. Kai adalah seorang pendeta Tao, bukan tipe idealnya. Adapun Gary, dia juga tidak menyukainya. Di antara ketiganya, hanya Julian yang terlihat normal. Dia bertanya-tanya apakah Julian akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi merekrut pengantin wanita. Jika dia melakukannya, apakah dia akan membiarkannya pergi? Mereka bertiga menjadi teman sumpah dan minum di lota. Saat ini, dunia para dewa dan iblis. Klan iblis dunia bawah. Di luar aula utama, ada banyak pria kuat yang berdiri. Orang-orang kuat ini semuanya telah mencapai alam ilahi. Bahkan ada seorang kaisar. Ini adalah kaisar agung dari klan Diming. Kaisar agung berdiri di depan, dan yang lainnya berdiri di belakang. Segera setelah itu, sebuah retakan muncul di kehampaan di depan, dan seorang pria keluar dari celah tersebut. Dia mengenakan jubah hitam, berpenampilan tampan dan luar biasa dalam sikapnya. Bergabunglah dengan Tuan Muda. Begitu dia muncul, suara yang rapi dan nyaring terdengar. Dia tidak lain adalah Mufan. Kaisar dari suku dunia bawah tanah berjalan mendekat. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih, dengan senyuman di wajahnya, berkata, Tuan Muda, selamat datang kembali. Mufan melirik pria ini, lalu melihat ke banyak pria kuat dari suku dunia bawah tanah di belakangnya, dan mengangguk ringan. Tuan Muda, saya mengundang Anda kembali kali ini karena saya ingin Anda menikahi seorang wanita. Mufan bertanya dengan tenang, siapa itu?
Dia adalah Naomi di dunia fana, makhluk dari suku Luo. Dia secantik bunga, dan dia juga seorang jenius yang sangat kuat. Di usia muda, dia akan memasuki negeri dongeng. Entah itu kecantikan atau kebijaksanaan, dia layak untukmu. Mu Fan sedikit mengernyit. Ayahnya pernah menjadi kepala keluarga klan Diming. Namun, ayahnya tewas dalam pertempuran tersebut. Sekarang klan Diming dikendalikan oleh pria parubaya ini. Dia adalah seorang kaisar agung bernama Sidan. Sekarang, seluruh klan Diming berada di bawah kendali Sidan. Klan Diming sekarang menjadi ras terkuat di dunia iblis, bahkan klan Tianming tidak dapat menandinginya. Kepala keluarga klan Tianming pernah menjadi penguasa dunia iblis. Namun, setelah kematian pemimpin klan Tianming dalam pertempuran, klan Tianming kehilangan kendali atas dunia iblis. Meskipun Mu Fan kembali ke alam iblis untuk pertama kalinya, dia tahu tentang Sidan. Meskipun Sidan memanggilnya Tuan Muda, dia sangat ambisius dan ingin menyatukan dunia iblis lagi. Sekarang kekuatannya masih sangat rendah, dan dia hanya memiliki kompromi sementara. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ini pengaturan pamanku. Sidan, Kaisar Agung suku Diming, berkata, meskipun suku kami telah mencapai kesepakatan dengan suku Luo, Naomi tampaknya tidak mau menikah. Dia telah mengadakan semacam kompetisi untuk merekrut pengantin. Dia akan menikahi siapapun yang bisa mengalahkan dia. Mu Fan bertanya, berapa lama kompetisi seni bela diri untuk menarik pengantin? Sidan berkata, masih ada 1 bulan lagi. Mu Fan mengangguk dan berkata, dalam hal ini, saya akan mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk mengaktifkan darah di tubuh saya sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Selamat, Tuan Muda. Suara yang rapi dan nyaring terdengar dari belakang. Mu Fan pergi, dan senyuman di wajah Sidan membeku, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, jika ayahmu tidak meninggalkan banyak teman dekat, menurutmu apakah aku akan memperhatikanmu? Pada saat yang sama, klan Tianming, Tanah Suci. Di tempat yang aneh, seorang wanita duduk bersila. Energi iblis yang sangat kuat muncul dari tubuhnya, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya di ruang sekitarnya. Dia adalah Evelyn. Tak jauh dari situ, masih banyak orang yang berdiri. Fisik tertinggi Evelyn akan segera dibentuk kembali. Setelah Evelyn menyelesaikan pembentukan kembali tubuh iblisnya, dia akan menjadi jenius paling menakjubkan di era ini. Dia akan bangkit dan menjadi kaisar dalam waktu singkat. Ini jelas merupakan kabar baik bagi klan kita. Ya, akhir-akhir ini, klan Diming terus-menerus menekan klan kami. Sekarang klan kami tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Saat beberapa orang kuat sedang berkomunikasi, tubuh Evelyn tiba-tiba meletus dengan energi iblis yang mengerikan. Energi iblis itu melesat ke langit dan membentuk awan hitam yang aneh. Di kejauhan, seorang pria kuat berseru, tubuh iblis telah selesai. Bab 1247, Api Tak Terlihat. Evelyn, bertahun-tahun yang lalu, pergi dari Jiangzhong ke Gunung Buzu untuk mencari Julian, tetapi dalam perjalanan, dia dicegat oleh Momo. Momo mengirimnya ke dunia iblis. Klan Tianming, tempat Momo berada, melihat potensi Momo, jadi mereka menempatkannya di Tanah Suci dan membangun kembali tubuh iblisnya. Selama bertahun-tahun, tubuh Evelyn telah diserang oleh energi iblis. Selain itu, pemimpin klan Tianming juga mengeluarkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Evelyn membentuk kembali tubuh iblisnya. Sekarang tubuh fisik Evelyn telah sepenuhnya berubah. Pemimpin klan Tianming, ayah Momo melihat energi iblis berubah dari tubuh Evelyn, dan dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, tidak sia-sia saya menyia-nyiakan begitu banyak harta langit dan bumi. Evelyn hari ini, tubuh iblis telah selesai dan akan terbang ke langit mulai sekarang. Evelyn menahan auranya, berjalan mendekat, menatap Watt, dan berseru dengan hormat Tuan. Watt mengangguk ringan dan berkata, Evelyn, ini sangat bagus. Sekarang tubuh iblismu telah tumbuh menjadi besar. Sejak saat itu, kamu membubung ke langit. Energi pedang yang tak terkalahkan muncul di dunia fana sebelumnya. Aku ingin merebutnya untukmu. Biarkan kamu menyempurnakan wujud dharmamu dan memulai jalur ilmu pedang. Sayang sekali wujud dharma itu diambil oleh orang kuat lainnya. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati begitu Anda mencapai alam dharma. Dharma ini juga tidak sederhana. Terima kasih, Tuan. Watt berkata, hari ini adalah zaman kemakmuran semua ras dan akhir dari umat manusia. Sebagai umat manusia, Anda memiliki segel surgawi di tubuh Anda. Sulit untuk menembus segel tersebut. Namun, Anda adalah tubuh iblis yang tak terkalahkan. Segel surgawi ini akan datang kepadamu. Tidak masalah, aku akan membawamu keluar dari dunia iblis dan pergi ke alam semesta untuk membantumu menemukan dharmamu. Mendengar ini, Evelyn bertanya, apa dharma yang guru bantu saya temukan? Watt berkata, api yang tidak terlihat. Evelyn tampak bingung. Dia belum pernah mendengar tentang api yang tidak terlihat, dan dia tidak tahu apa itu api yang tidak terlihat. Watt menjelaskan, api tak kasat mata adalah energi magis di alam semesta. Energi ini ada di galaksi super. Sedikit api tak kasat mata sudah cukup untuk menghancurkan sebuah galaksi. Dari pemahaman Anda, Bima Sakti seharusnya sangat besar. Ya, selama Anda mengolah bentuk api tak kasat mata secara ekstrim, Anda dapat menghancurkan seluruh galaksi hanya dengan bentuk ini. Hush! Mendengar ini,
Evelyn menarik napas dalam-dalam. Hukum bisa menghancurkan Bima Sakti. Berjalan. Walt tidak berhenti lama, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi yang kuat berubah di telapak tangannya. Kekuatan ini menyelimuti Evelyn, dan menghilang bersama Evelyn. Kemudian dia meninggalkan dunia iblis dan pergi ke alam semesta untuk api yang tak terlihat. Saat ini, Julian dan dua saudara lelakinya sedang minum di luota. Anggur ini luar biasa, meskipun dia seorang biksu, dia tetap mabuk. Ketika saya bangun, itu sudah 3 hari kemudian. Julian terbangun dan merasakan sedikit sakit di kepalanya. Dia berguling dan bangkit, dengan lembut menggosok pelipisnya dan melihat sekeliling. Dia duduk di tempat tidur. Ada sedikit aroma di dalam ruangan. Di mana aku? Julian tampak bingung. Saudara Fisher, kamu sudah bangun. Pintu terbuka dan Kay masuk. Di belakang Kay, ada juga Gary. Keduanya masuk, dan Gary juga berkata, saudaraku, kamu telah tidur selama 3 hari. Anggur ini sangat kuat. Julian dengan lembut menggosok pelipisnya. Kay berkata, kami berada di Gunung Luoshan, ini suku Luo. Kami bertiga bersaudara mabuk 3 hari yang lalu. Naomi lah yang membawa kami ke suku Luo. Julian mengangguk, turun dari tempat tidur, keluar kamar, dan sampai ke pintu kamar. Sekarang sudah pagi, dan matahari menyinari tubuhnya. Dia merasa hangat di sekujur tubuhnya dan merasa sangat nyaman. Gary berkata, masih ada sekitar 1 bulan sebelum buah bodi matang, dan Naomi terus berkompetisi dalam seni bela diri untuk mencari pengantin, dan masih ada 1 bulan lagi. Saudara Fisher, waktu hampir habis. Kamu harus bekerja keras, jika tidak, kamu tidak akan bisa menikah. Jika kamu tidak menonjol dalam kontes merekrut pengantin, kamu tidak bisa menikahi Naomi. Julian berkata dengan tenang, saya tidak tertarik padanya. Dia tidak berbohong, dia sebenarnya tidak tertarik pada Naomi. Meskipun Naomi secantik bunga dan terlihat seperti wanita, dia tidak tertarik. Tidak jauh dari situ, Naomi datang. Dia mengenakan gaun putih hari ini, dengan kulit putih dan sosok anggun. Dia cantik dan mulia. Begitu dia masuk, dia mendengar kata-kata Julian, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya yang cantik. Siapa dia? Dia adalah Naomi, yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia fana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang untuk melamar. Namun, anak Julian ini tidak tertarik sama sekali. Dia datang dengan marah, melirik ke arah Julian, dan berkata dengan tidak puas, jangan terlalu merasa benar sendiri. Kamu meremehkanku, dan aku tidak meremehkanmu. Hanya karena kamu tidak layak untukku. Dia kehilangan kesabaran, tetapi Julian tidak menganggapnya serius, dan dia tidak memandang Julian dengan baik. Senang rasanya bisa berasal dari bumi. Umat manusia dulunya mulia, tapi itu sudah terjadi di masa lalu. Umat manusia saat ini sudah menjadi ras terendah di alam semesta. Karena alasan ini saja, kamu tidak layak untukku. Meskipun kata-kata Naomi sedikit menyinggung, dia memang benar. Umat manusia memang merupakan pemimpin dari semua ras. Namun dengan munculnya bencana kemanusiaan, umat manusia saat ini bukan lagi pemimpin dari semua ras, melainkan ras tingkat terendah di alam semesta. Julian tidak menyangkalnya. Dia melirik ke arah Naomi dan tidak berkata apa-apa. Dia menggeliat dan berkata dengan malas, aku sudah tidur selama beberapa hari dan punggungku sakit. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo jalan-jalan. Saya telah berada di dunia iblis selama bertahun-tahun, dan saya masih belum bersenang-senang. Oke, Kay terkekeh. Gary melirik Naomi yang marah, tersenyum, dan pergi bersama Julian dan Kay. Mereka bertiga pergi, tapi Naomi menghentakkan kakinya dengan marah. Semakin tenang Julian bertindak, dia menjadi semakin marah. Dia cantik dan jenius. Kemanapun dia pergi, dia adalah pusat perhatian dan rasa hormat. Dia suka orang lain menghargai matanya. Dia terobsesi dengan cara orang lain memandang kebodohannya. Namun, Julian bahkan tidak memandangnya. Mengapa dia tidak marah? Los Angeles. 3 bersaudara berjalan di jalan lebar. Julian melihat kejalanan yang sibuk dan berbagai makhluk di jalanan, dan dia juga merasa kesurupan. Saudaraku, Kay tiba-tiba berkata, saudaraku, levelmu saat ini terlalu rendah. Ini tidak baik, kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Julian berkata tanpa daya, saya pikir juga begitu, tetapi kultivasi perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan Anda tidak boleh terburu-buru. Julian juga ingin mengambil buah bodi secara langsung dan menjadi abadi dalam 1 langkah. Namun Zuzu tidak menyetujuinya. Zuzu berkata bahwa peningkatan besar dalam kultivasi akan membatasi jalur kultivasinya di masa depan dan mempersulitnya untuk mencapai puncak. Bab 1248, Kemarahan Naomi. Di Immortal Mansion, masih banyak buah spiritual ajaib. Namun, Zuzu jarang membiarkan Julian mengambilnya, dan hanya mengambilnya sesekali pada saat kritis. Karena jika ingin mencapai puncak kultivasi, Anda perlu melakukannya selangkah demi selangkah dan membumi. Jika Anda tidak mengejar kekuatan dan tidak ingin mencapai puncak, Anda tinggal meningkatkan kekuatan Anda. Benar. Kay memikirkannya dan berkata, saya ingat sepertinya ada tempat ajaib di Gunung Luoshan. Ada pembuluh darah leluhur ajaib di sini yang dapat mengubah banyak energi leluhur yang kuat.
Sungguh. Wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Dia mengetahui garis keturunan leluhur. Dia juga tahu tentang energi leluhur. Ia mengetahui bahwa setelah segel bumi terbuka seluruhnya, banyak energi leluhur akan muncul di bumi, yang akan menciptakan zaman yang cemerlang dan sejahtera. Tentu saja. Kai berkata, namun, ini adalah dunia fana, dan pembuluh darah leluhur sangat langka di dunia fana. Hanya ada sedikit, dan semuanya ada di tangan keluarga besar. Jika Anda berada di alam dewa, akan ada banyak urat leluhur. Jika Anda ingin memasuki klan Luo, agak sulit untuk berlatih dalam garis keturunan leluhur. Gary berkata, karena kita tidak bisa pergi secara terbuka, maka kita bisa pergi secara diam-diam. Bisa. Kai tersenyum dan mengangguk. Kemudian, ketiganya mulai membuat rencana. Merencanakan cara memasuki garis keturunan leluhur klan Luo. Selanjutnya, Kai mulai mencari informasi dan menanyakan beberapa informasi tentang garis keturunan leluhur orang Luo. Butuh waktu 3 hari untuk akhirnya mengetahuinya. Di belakang Gunung Luoshan terdapat tempat silsilah leluhur berada. Untuk mencegah bocornya energi leluhur, orang Luo secara khusus membentuk formasi. Di klan Luo, semua makhluk hidup tidak dapat memasuki tanah suci garis leluhur atau berlatih di tanah suci garis leluhur tanpa izin. Makhluk suku Luo mematuhi aturan suku. Sedangkan untuk tanah suci Haosan, hampir tidak ada peringatan. Saudara Visser, kamu boleh pergi sekarang. Setelah kamu pergi, biarkan Zuzu mengatur formasi waktu. Setelah berlatih dalam garis keturunan leluhur klan Luo untuk jangka waktu tertentu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Gary juga berkata, saya telah melakukan penelitian. Tidak ada penjaga di belakang gunung. Sangat mudah untuk pergi. Dan orang-orang kuat dari suku Luo jarang pergi ke sini. Hampir tidak ada bahaya. Anda bisa pergi sendirian. Kami tidak akan pergi bersamamu. Karena itu, Gary mengeluarkan peta. Ini adalah peta untuk menuju Gunung Luo. Julian menerima peta itu, tersenyum ringan, dan berkata, terima kasih, dua saudara. Julian datang ke dunia iblis hanya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa menyelesaikan bencana ketiga di bumi di masa depan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, bagaimana dia bisa melewatkannya. Mengambil peta itu, dia meninggalkan halaman tempat tinggalnya. Langsung menuju area di mana gunung belakang berada. Sepanjang perjalanan, tidak ada seorang pun dari suku Luo yang ditemui. Tak lama kemudian, kami sampai di gunung belakang. Namun, ketika mendekati gunung belakang, ada formasi kuat yang menjaga tempat ini. Dengan kekuatan Julian saat ini, dia masih tidak dapat melewati formasi tersebut. Kai dan Gary tidak mengatakan ada formasi di belakang gunung. Julian melihat formasi dan bergumam pelan. Dia mencoba berjalan, dan begitu dia mendekat, dia menyentuh formasi tersebut. Dia terpesona oleh kekuatan yang kuat dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dia bangkit dari tanah karena malu dan melihat formasi di depannya. Ini adalah formasi penghalang, dan cahaya putih lembut menghalangi jalan Julian. Saudari Zuzu, bisakah kamu membantuku menghancurkan formasi? Julian mulai berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. Ini masalah kecil. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion, formasi ini tidak maju. Ini hanya bisa dikatakan sebagai formasi yang sangat biasa. Saya dapat mematahkannya hanya dengan jari saya. Sekarang saya memberkati Anda dengan kekuatan saya. Anda lewati saja formasinya. Saat suara Zuzu terdengar, Julian merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul di tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu dan berjalan mendekat. Kali ini, tubuhnya dengan mudah melewati penghalang formasi. Setelah melewati penghalang formasi, pemandangan di depan saya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Di depan saya adalah tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, dengan pegunungan dan air terjun di kejauhan, sebuah sungai di kaki gunung. Dan lautan bunga di sekelilingnya. Berbagai bunga dan tanaman ditanam di lautan bunga. Segala jenis bunga berlomba-lomba untuk mendapatkan keindahan. Julian berjalan mendekat dan merasakan energi spiritual langit dan bumi di sini sangat agung. Pori-pori di tubuhnya tidak bisa tidak meregang. Menghirup energi leluhur yang kuat ini, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Sungguh semangat leluhur yang kuat. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kecuali di Immortal Mansion, dia belum pernah melihat aura sekuat itu. Berkultivasi di sini pasti mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia bergerak maju dengan langkahnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi lesu. Di sungai di depan, seorang wanita sedang duduk bersila di sungai. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuhnya yang tanpa cacat terlihat di mata Julian. Ketika Julian melihat adegan ini, dia juga sedikit terkejut. Wanita yang berlatih di sungai adalah Naomi. Tempat ini adalah tanah suci orang Luo, dan makhluk orang Luo tidak bisa masuk. Dia telah mengasingkan diri di sini selama bertahun-tahun, dan air di sungai bukanlah air asli, melainkan ilusi energi leluhur. Dia sedang berlatih dengan serius ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mendongak. Saya melihat seorang pria berdiri di tepi pantai, menatap saya. Dia membeku. Setelah beberapa detik. Ah! Jeritan terdengar. Tubuh Naomi bersinar dan dia muncul di pantai. Pada saat yang sama, sebuah gaun terlepas dan dikenakan.
Penuh kebencian. Wajah cantik Naomi memerah, dia mengutuk dengan keras, dan dengan sekejap tubuhnya, dia melancarkan serangan terhadap Julian. Dia sangat dekat dengan negeri dongeng dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang sangat kuat. Julian bereaksi, tapi sudah terlambat. Naomi sudah muncul di depannya, dan tangan rampingnya sudah menepuknya. Terkena pukulan di dada. Tubuhnya pingsan dan jatuh ke tanah, seteguk darah muncrat. Tubuh fisiknya sangat kuat dan dia telah mencapai alam Dharma tahap pertama. Namun, dia tidak siap dan diserang oleh Naomi. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dia mengalami trauma yang parah, darahnya mendidih, dan dia terus mengeluarkan kata-kata di mulutnya. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Jika tubuhnya tidak dibentuk kembali oleh teratai ajaib, telapak tangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Naomi mengambil tindakan dan melihat Julian dipukuli dan terbaring di tanah, muntah darah. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Kemarahan di hatinya juga banyak menghilang. Seorang jenius dari bumi, orang yang selamat dari bencana pertama di bumi dan bencana kedua tidak begitu lemah, bukan? Karena itu, dia masih khawatir dia akan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan memukuli Julian sampai mati. Dia berjalan mendekat, ingin melihat kondisi Julian. Namun, Julian sudah bangkit dari tanah. Dia sedang duduk di tanah. Lubang darah di dadanya telah sembuh secara otomatis. Naomi mengenakan gaun putih tipis, gaun itu agak transparan, dan pemandangan di dalamnya seperti bayangan. Dengan godaan yang tak ada habisnya, hal itu berdampak pada saraf Julian. Masih menonton. Wajah cantik Naomi memerah, dengan kemarahan di wajah cantiknya, dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil tindakan. Julian bereaksi tepat waktu dan berteriak, "Ayo lagi, beri aku satu tamparan lagi, dan kamu benar-benar akan memukulku sampai mati." Bab 1249, jangan terlalu merasa benar sendiri. Naomi sangat kuat. Tanpa menggunakan teknik rahasia apapun, Julian bukanlah tandingannya sama sekali. Dia memanjat dari tanah dengan susah payah. Naomi mengangkat tangannya, tapi tidak bergerak. Dia perlahan menurunkan tangannya, menatap Julian, dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke tanah suci klanku?" Julian meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gadis harus bersikap lembut, jika tidak mereka tidak akan menikah." Anda. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya, tetapi begitu dia mengatakannya, Naomi menjadi marah, terbang di udara, dan menendang Julian. Julian mengangkat tangannya untuk melawan. Namun, kekuatan tendangan ini terlalu besar, dan dia ditendang dan jatuh ke tanah lagi. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan tanah, dia merasakan sakit yang luar biasa, yang membuatnya tersenyum. Tubuh Naomi melintas dan muncul di depan Julian. Dia menyilangkan tangan dan menatapnya dengan sikap merendahkan. Julian bangkit dari tanah lagi, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan menatap Naomi. Naomi bertanya, "Ada formasi klan saya di sini, bagaimana Anda melewati formasi tersebut?" "Saya datang ke sini untuk berlatih." Julian tidak menyembunyikannya lagi. "Oh." Naomi tertawa, "Datang berlatih di tanah suci klan kita. Tahukah kamu bahwa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah suci klan kita sesuka hati? Jadi, aku datang ke sini diam-diam. Aku tidak menyangka kamu ada di sini, tidak mengenakan apa-apa. Aku tidak bermaksud melihatmu. Lagi pula, itu hanya kulit, dan tidak ada hal bagus yang bisa dilihat." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Naomi. "Saya harus mengatakan bahwa sosoknya sangat sempurna, tanpa ada lemak di tubuhnya. Dengan paras cantik dan kaki ramping, ia benar-benar menjadi bencana bagi negara dan rakyat." Melihat ini, Naomi tersipu dan berbalik tanpa sadar. Saat ini, dia sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan diri. Dia menunjuk keluar dan berkata, "Segera pergi." Julian langsung duduk di tanah dan berkata, "Energi leluhur di sini sangat kuat dan sangat cocok untuk kultivasi saya. Kekuatan saya saat ini terlalu rendah. Saya berencana mundur di sini selama sebulan." "Anda?" Naomi sangat marah. "Ini adalah tanah suci klan Luo. Sekarang, tidak ada seorang pun di klan Luo yang bisa masuk ke sini." Julian menganggap tempat ini sebagai rumahnya. "Julian, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika Kai mendukungmu." Dia berkata dengan kejam. "Apakah Kai mendukungku?" Julian tertawa terbahak-bahak, "Apakah kamu terlalu memikirkannya? Aku tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu karena kamu seorang wanita. Meskipun aku lemah, jika saya benar-benar mengambil tindakan, Anda mungkin bukan lawan saya." Julian tidak terlalu peduli sama sekali. Belum lagi Naomi belum menjadi abadi, meskipun dia sudah menjadi abadi, dia masih bisa mengalahkannya jika bertarung. Hanya saja dia tidak ingin melawan Naomi. "Oke." Naomi segera bersiap, "Ayo, saya ingin melihat kemampuan Anda." Saat dia berbicara, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Julian tampak tidak berdaya. Dia hanya datang ke sini untuk berlatih dan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dia berkata dengan ramah, "Nona Luo, Dewi Luo, saya di sini hanya untuk retret selama sebulan. Bagaimana dengan Anda? Ini hanya sebulan dan tidak akan berdampak apapun pada Anda. Apakah perlu bertengkar satu sama lain?" Julian berkompromi. Siapa yang menjadikan ini wilayah orang Luo?
Dia berkompromi, dan ekspresi Naomi menjadi lebih lembut. Bukan tidak mungkin untuk berlatih di sini, tapi saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Julian memberi isyarat mengundang dan berkata, tanyakan. Naomi memandang Julian, mengamatinya dari atas ke bawah. Ditatap oleh kecantikan yang tiada taraf, Julian merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mundur dan mengingatkan, saya punya istri. Memotong. Naomi tampak menghina dan berkata, berhentilah bersikap terlalu percaya diri. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega, bagus, bagus. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Naomi bertanya, saya mendengar bahwa Anda memperoleh ciptaan bencana pertama dan kedua umat manusia di bumi, yang masing-masing merupakan monumen langit tak berujung dan asal-usul 5 elemen. Kedua harta karun ini awalnya adalah harta karun dari zaman kuno dan aslinya tidak diketahui oleh makhluk hidup manapun, tetapi sekarang sudah menyebar ke seluruh alam semesta, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Itu saja. Julian tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah. Kemudian, sambil berpikir, 108 tablet langit tak berujung muncul dan melayang di sekitar tubuhnya. Ia tampak bangga dan berkata, ini adalah monumen langit tak berujung. Dikatakan sebagai harta karun tertinggi yang muncul saat dunia pertama kali terbuka dan alam semesta lahir. Setiap monumen langit tak berujung mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Naomi menatap ke 108 monumen surgawi yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan keajaiban monumen surgawi yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, pria yang beruntung. Segera setelah itu, Julian menyingkirkan monumen langit tak berujung. Dengan sebuah pikiran, asal mula yang tak terlihat muncul kembali. Asal-usul yang tidak terlihat, 5 harta karun, mengandung kekuatan 5 elemen. Namun, kekuatan Julian saat ini masih sangat rendah, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari 5 elemen sama sekali. Sekarang dia hanya dapat mengandalkan energi sebenarnya dari 5 elemen untuk merangsang transformasi terbalik dari 5 elemen, sehingga kekuatan dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Inilah asal mula 5 elemen. Julian menjelaskan, asal muasal 5 elemen adalah harta karun yang dimiliki oleh 5 leluhur langit dan bumi di zaman kuno. Melihat asal-usul 5 elemen dan merasakan kekuatan 5 elemen, Naomi merasa iri. Mengapa? Mengapa orang ini mendapatkan semua manfaat ini? Dia sangat tidak seimbang. Julian menyingkirkan 5 elemen asal dan berkata, saya juga menunjukkan harta karun itu. Sekarang saya bisa berlatih di sini selama sebulan, kan? Oke, kamu bisa berlatih. Naomi tidak berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Julian menghela nafas lega, duduk bersila di tanah, dan mulai berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi, bertanya, Saudari Zuzu, dapatkah Anda membantu saya mengatur formasi waktu di sini? Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Tidak masalah. Saya juga telah melakukan penelitian tentang prasasti waktu. Sama sekali tidak ada masalah dalam menyiapkan formasi waktu. Segera setelah itu, beberapa prasasti misterius muncul dari Immortal Mansion. Prasasti ini berubah di sekitar Julian, membentuk formasi magis. Suara Zuzu datang dari rumah abadi lagi, formasi waktu telah diatur. Kamu berada dalam formasi sama seperti kamu berada di ruang waktu. 1 hari telah berlalu di dunia luar, dan 3 bulan telah berlalu dalam waktu pembentukan. Terima kasih, Kak Zuzu. Julian tampak bersyukur dan berkata, Anda benar-benar dermawan terbesar saya. Anda telah banyak membantu saya selama ini. Jika bukan karena Anda, kekuatan saya tidak akan meningkat begitu cepat. Oke, Bung, apa tanda tintanya? Santai saja dan berlatih. Saya masih menunggu Anda mencapai puncak kultivasi Anda dan membawa saya terbang. Setelah Zuzu selesai berbicara, dia berhenti bicara. Julian tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia duduk bersila di tanah, menenangkan pikirannya, dan memasuki kondisi kultivasi. Wilayahnya telah dipromosikan ke tahap ke-8 menjadi orang suci. Jika dia ingin memasuki tahap ke-9 menjadi orang suci, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama jika dia berlatih secara bertahap waktu yang lama baginya untuk maju ke tahap ke-9 menjadi orang suci. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanannya, dia telah mempraktikkan banyak teknik mental, tetapi yang paling menakjubkan saat ini adalah pembalikan 5 elemen. Dia mengaktifkan teknik pikiran pembalikan 5 elemen, dan esensi sejati 5 elemen di tubuhnya menjadi aktif seketika. Kemudian, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan aura magis berubah ke dalam tubuhnya. Energi leluhur di ruang ini dengan cepat berkumpul di seluruh tubuh dan masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, mulut, dan hidung. Bab 1250, Rencana Sarah. Julian memulai babak baru pengasingan di Tanah Suci Klan Luo. Tujuannya kali ini adalah untuk maju dari tahap ke-8 menjadi orang suci ke tahap ke-9 menjadi orang suci. Setelah mencapai tahap ke-9 menjadi orang suci, dia dapat menyerap energi pedang yang Zuzu rebut sebelumnya. Zuzu berkata bahwa energi pedang ini adalah energi pedang asli yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tak terkalahkan di zaman kuno. Setelah berlatih bersama secara ekstrim, energi pedang ini menghancurkan langit dan bumi. Julian berlatih dengan sepenuh hati.
Energi leluhur di area ini berkumpul di sekitar tubuh, membentuk pusaran, memasuki tubuh melalui pori-pori tubuh, lalu dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati yang paling murni. Sekarang, dia memiliki 7 jenis energi sejati di tubuhnya. Yin dan Yang, 5 elemen. Setiap jenis esensi sejati telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Dan Yin dan Yang dapat membentuk lenyapnya alam semesta. Kelima unsur tersebut dapat membentuk perubahan kebalikan dari kelima unsur tersebut. Ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Julian sedang berlatih. Saat ini, bumi. Sarah telah kembali ke bumi dan kerajaan naga. Sekarang, penanggung jawab kerajaan naga adalah Taraf. Ketika Julian pergi, Kaisar Suci Swantian muncul di bumi. Misinya ke bumi adalah menemukan Julian, merebut harta karun di tangan Julian, dan membawanya kembali ke dunia primitif. Namun, Kaisar Suci Swantian memiliki motif egois, yaitu merebut harta karun Julian, lalu pergi dengan harta karun tersebut dan mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, setelah dia datang ke bumi, Julian tidak terlihat. Dia diam-diam mengunjungi kerajaan naga, Daxia, dan mencari ke seluruh bumi, tetapi tidak dapat menemukan Julian. Dia pergi menemui Taraf berkali-kali, mencoba mencari tahu keberadaan Julian dari Taraf, tetapi Taraf tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Kaisar Suci Swantian tidak menyerah. Setelah mengetahui bahwa istri Julian, Sarah muncul di kerajaan naga, dia datang ke kerajaan naga lagi. Saat ini, balai kerajaan naga. Sarah duduk di tempat pertama, Taraf berdiri di samping, dan di bawahnya adalah Kaisar Suci Swantian. Sarah memandang Kaisar Suci Swantian dengan ekspresi tenang, dan tidak gugup sama sekali karena kemunculan Kaisar Suci Swantian. Sarah, di mana Julian? Kaisar Suci Swantian berdiri di aula utama dan bertanya. Sarah berkata dengan lembut, saya pernah mengasingkan diri sebelumnya. Saya tidak tahu di mana Julian berada. Saya tidak melihatnya setelah saya keluar dari pengasingan. Jika Anda ingin menemukan Julian, pergilah ke tempat lain. Sarah, aku bertanya lagi padamu, di mana Julian? Jika kamu tidak memberitahuku keberadaan Julian hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kaisar Suci Swantian mengancam. Terima kasih kembali. Sarah tersenyum ringan dan berkata, mengapa kamu begitu kasar? Jika sebelumnya, Sarah pasti akan takut. Tapi sekarang Sarah telah menjadi abadi. Dia adalah manusia. Sulit bagi manusia untuk menerobos sekarang. Mereka harus mencapai yang tertinggi di setiap alam. Meskipun Sarah hanya berada di negeri dongeng tingkat pertama, kekuatannya setara dengan makhluk di negeri dongeng tingkat ketiga lainnya. Selain itu, dia telah menguasai 81 jarum pemusnahan yang menghancurkan langit dan bumi, seperti serta 4 dunia langit dan bumi yang diciptakan oleh Kaisar Agung umat manusia di zaman kuno. 4 simbol langit dan bumi dapat sepenuhnya menstimulasi kekuatan 4 binatang keberuntungan di tubuhnya, sangat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Sekarang Sarah sama sekali tidak takut pada Kaisar Suci Swantian. Mati. Kaisar Suci Swantian memiliki wajah cemberut dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak memberitahuku keberadaan Julian, maka hari ini aku akan memusnahkan kerajaan naga dengan darah. Kamu mencoba. Sarah berdiri, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Energi abadi, kamu, apakah kamu sudah menjadi abadi? Kaisar Suci Swantian terkejut. Dalam lingkungan ini, sangat sulit bagi manusia untuk menerobos, namun tubuh Sarah telah berubah menjadi energi abadi, yang berarti ia telah menjadi abadi. Hosh! Kaisar Suci Swantian menarik napas dalam-dalam. Setelah para pendosa, manusia di bumi sebenarnya bisa menjadi abadi dalam waktu yang singkat. Ini terlalu menakutkan. Potensinya terlalu menakutkan. Jika dibiarkan terus berkembang, tidak akan lama lagi Sarah bisa melampauinya negeri dongeng dan mencapai alam ilahi. Pada saat ini, Kaisar Suci Swantian memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Namun, dia tetap menolak niat membunuh di dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. Orang itu telah pergi, tetapi suaranya masih bergema di aula, Sarah, tolong beritahu Julian bahwa dia dapat bersembunyi untuk sementara, tetapi tidak seumur hidup. Kecuali dia tidak pernah muncul, begitu dia muncul, dia akan diadili akan mati. Kaisar Suci Swantian pergi, tetapi ekspresi Sarah menjadi serius. Taraf, yang berada di samping, juga meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sarah, kamu, apakah kamu sudah menjadi abadi? Sarah telah kembali selama beberapa hari, tetapi Taraf tidak pernah mengetahui tingkat kultivasinya. Menjadi abadi. Taraf tampak terkejut. Ini mengerikan. Berapa lama untuk menjadi abadi? Sarah memandang Taraf, mengangguk sedikit, dan berkata, saya dikirim ke tempat misterius oleh orang kuat untuk berlatih keras selama jangka waktu tertentu, dan akhirnya mencapai negeri dongeng. Mendengar ini, Taraf menghela nafas lega dan berkata, pada tahun-tahun ini, Kaisar Suci Swantian sering datang ke kerajaan naga untuk mencari saudara Viser, dan bahkan mengirim orang untuk memantau kerajaan naga. Pada tahun-tahun ini, saya khawatir, takut akan Kaisar Suci Swantian ambil tindakan melawan kerajaan naga. Sekarang setelah kamu kembali dan menjadi abadi, aku merasa lega. Sarah mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Suci Swantian adalah pemimpin sekte dari sekte Swantian di dunia primitif. Saya tidak tahu tentang dunia primitif,
tetapi saya dapat menebak bahwa Kaisar Suci Xuantian dikendalikan oleh beberapa orang yang benar-benar berkuasa. Taraf mengangguk dan berkata, saat itu, Saudara Viser juga tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya, jadi dia mengungsi lebih awal. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu seperti apa Saudara Viser. Sarah duduk. Ada kesedihan di wajah cantiknya. Kaisar Suci Xuantian jelas merupakan bom waktu. Begitu kesabarannya mencapai titik ekstrim, dia mungkin akan mengambil tindakan ekstrim, yang jelas bukan kabar baik bagi kerajaan naga. Dari samping, suara Taraf terdengar. Taraf berkata, Sarah, dikatakan bahwa kekuatan Kaisar Suci Xuantian berada di tingkat kelima negeri dongeng. Sarah mengangguk dan berkata, alam abadi tingkat kelima sangat kuat. Meskipun saya baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya, saya mungkin tidak akan kalah melawan Kaisar Suci Xuantian. Sarah mengetahui kekuatannya dengan sangat baik, dan juga memiliki pemahaman tentang kekuatan orang kuat lainnya di negeri dongeng. Sebelumnya, tidak ada segel di tubuh manusia, yang menyebabkan banyak orang mempercepat kemajuan mereka dalam mengejar kekuasaan, mengakibatkan fondasi dan air tidak stabil di setiap alam. Dan setelah memiliki segel, dia mencapai puncak sejati di setiap alam. Meskipun dia hanya berada di alam abadi tingkat pertama, dia sebanding dengan makhluk abadi yang telah mencapai alam abadi tingkat ketiga sebelumnya. Ditambah dengan 4 simbol langit dan bumi, tidak ada masalah dalam mengalahkan Kaisar Suci Xuantian. Taraf bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sarah berpikir sejenak dan berkata, bumi sangat damai sekarang. Satu-satunya bahaya tersembunyi adalah Kaisar Suci Xuantian. Saya berencana untuk menantang Kaisar Suci Xuantian dan membunuhnya di depan umum untuk memperingatkan beberapa orang di bumi yang memiliki pikiran kejahatan. Wajah cantik Taraf tampak khawatir saat dia bertanya, apakah kamu yakin? Sarah mengangguk, 70% yakin. Bersambung.